Di bayangan kalian, apa yang bakal terjadi kalau organisasi kriminal itu bentrok sama pemerintah? Apakah pemerintah bakal kalah karena ditekan sama metode-metode kekerasan yang kagak ngotak dari para organisasi kriminal? Atau pemerintah malah siap buat nurunin semua militernya untuk ngeberantas organisasi kriminal sampai akarnya? Di video ini gue bakal ngebahas momen-momen bentrok antara organisasi kriminal sama pemerintahan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. MS-13. Selama beberapa dekade, Mara Salvatrucha 13 atau yang lebih dikenal sebagai MS-13 itu udah jadi salah satu kelompok kriminal yang paling brutal dan terkenal di belahan barat. Akar mereka itu ada di kawasan imigran miskin di Los Angeles, California pada awal tahun 80-an. Dan sejak saat itu mereka jadi berkembang jadi mesin kriminal yang terlibat dalam penyelundupan narkoba, pemerasan, pembunuhan, dan operasi di dalam penjara. Tapi gimana sih MS-13 ini bisa muncul? Nah, semuanya tuh dimulai di tahun 1979, waktu perang saudara di El Salvador yang bikin negara itu hancur. 75.000 orang tewas waktu itu dan puluhan ribu lainnya ngilang di tangan pasukan maut sayap kanan yang dilatih CIA. Banyak warga Salvador yang kabur ke Amerika Serikat, dan kebanyakan dari mereka akhirnya menetap di kawasan Meksiko di Los Angeles Timur dan San Fernando Valley. Di tempat baru ini, pengungsi Salvador itu jadi korban pelecehan, intimidasi, dan pemerasan sama geng-geng Meksiko yang udah lebih dulu nguasain wilayah itu. Daripada terus diinjak-injak ya kan, para imigran Salvador ini akhirnya yang udah terbiasa dengan kerasnya perang itu mutusin buat ngorganisir diri mereka sendiri. Nah, dari sini lahirlah Mara Salvatrucha Stoners, kelompok yang akhirnya berevolusi jadi MS-13 seperti yang kita kenal sekarang. Masuk tahun 90-an, banyak anggota mereka yang ditangkap dan dijeblosin ke penjara. Tapi di dalam penjara, tekanan dari mafia Meksiko itu bikin mereka berjuang buat nunjukin dominasi. Hasilnya, mereka jadi salah satu geng paling kejam di penjara Amerika. Dan angka 13 itu ditambahin ke nama mereka sebagai tanda loyalitas ke mafia Meksiko. Ketika pemerintah Amerika Serikat mulai ngelakuin deportasi massal, ribuan anggota MS-13 itu dikirim balik ke El Salvador dan negara-negara Amerika Tengah lainnya. Tapi ini malah bikin mereka tuh jadi lebih kuat, bre. Mereka ngebawa taktik brutal ke tanah air, dan El Salvador itu jadi saksi teror yang lebih besar daripada yang pernah mereka alamin di Amerika Serikat. Ciri khas anggota MS-13 itu adalah tato dari kepala sampai kaki, dan simbol-simbol geng yang sering mereka tunjukin di jalanan. Salah satu aksi brutal mereka itu terjadi pada Maret 2022. Dalam waktu 3 hari, 87 orang dibantai di El Salvador sebagai balasan atas penyitaan 2 rute bus di ibu kota oleh pemerintah. 87 korban mereka ini termasuk orang-orang kagak bersalah, kayak penjual buah, instruktur selancar, dan tukang sepatu. Mayat-mayat itu ditemuin dalam kondisi yang lumayan mengenaskan, di mana tubuh mereka itu udah terpotong-potong dan dibuang seperti sampah di jalanan. Jalan menuju Surf City, kawasan wisata pantai yang dibangun sama Presiden El Salvador, Nayib Bukele, yang nantinya bakal berubah jadi tempat penuh horor gara-gara mereka tadi. Presiden Bukele tentunya nyoba untuk kagak tinggal diem kan. Dia ngedeklarasiin keadaan darurat nasional dan bikin kebijakan baru yang super keras, yaitu kayak hak-hak dasar warga Salvador kayak pembelaan hukum dan kebebasan bergerak itu dicabut. Terus polisi jadi diizinin buat ngelakuin penangkapan tanpa surat perintah, dan komunikasi warga bisa disadap kapan aja. Salah satu kebijakan kontroversial lainnya itu adalah nyampur populasi geng di penjara. Langkah yang biasanya itu dihindarin buat ngurangin kekerasan di dalam penjara ya kan. Masuk akal tuh. Jadi agak dipisahin populasinya emang biar kagak bentrok di penjara kan. Tapi kalau sama Presiden Bukele malah digabungin. Nah, hasilnya gambar ribuan narapidana bertato tanpa baju itu dijejelin rapat dalam barisan. Jadi peringatan buat anggota geng lainnya. Bener-bener jadi ditatar gitu bre para napi-napi ini sama para sipirnya.
Hasilnya dalam 18 bulan pertama, lebih dari 70.000 anggota geng itu ditangkap dan dikurung di penjara Supermax baru El Salvador yang disebut Terrorism Confinement Center. Di sini tahanan bisa ditahan tanpa batas waktu dan tanpa harus ngelewatin proses pengadilan. Hukuman untuk afiliasi geng juga jadi diperberat dan tahanan rumah itu kagak lagi jadi opsi. Jadi bener-bener kebebasannya ini direnggut sama pemerintah sekalinya udah ditangkap sebagai anggota geng atau afiliasi dari geng-geng itu. Taktik brutal MS-13 ternyata kan jadi bumerang. Bukele dan pemerintahannya sekarang punya momentum buat ngehancurin dominasi mereka. Dengan operasi yang cepat dan agresif, MS-13 udah kehilangan banyak kekuatan, walaupun masih ada sisa-sisa ancaman dari mereka. Cerita MS-13 ini menurut gua adalah pengingat keras ya tentang gimana kekerasan dan teror itu bisa tumbuh dari keputusasaan, kemiskinan, dan perang di suatu wilayah. Tapi juga cerita tentang perlawanan walaupun langkah-langkah yang diambil pemerintah Bukele itu penuh kontroversi. Karena pas gue lagi research soal MS-13 ini, gue jadi keinget tragedi kalau di kita itu G30 SPKI bre, yang dimana tuh banyak orang-orang yang dicurigain dan dibunuh di tempat tanpa melewati proses pengadilan. Gue rasa walaupun mungkin gak segelap itu ya suasananya, mungkin suasana di El Salvador ketika pemerintahan Bukele itu ngeburu MS-13 agak mirip-mirip kayak G30 SPKI kan. Gimana menurut kalian, taktik Bukele ini berlebihan atau emang perlu? Coba komen di bawah. Kartel Sinaloa. Dinamai sesuai tempat kelahirannya di negara bagian Sinaloa, Meksiko, Kartel Sinaloa ini adalah salah satu organisasi perdagangan narkoba tertua dan paling kuat di dunia. Mereka ini udah terkenal sebagai penyelundup narkoba, pencuci uang, dan dalang dari pembunuhan massal. Pengaruh mereka itu udah meluas jauh melampaui Meksiko dengan operasi di Amerika Tengah, Amerika Selatan, Kanada, Amerika Serikat, terutama di wilayah barat dayanya, barat laut, dan juga timurnya. Terus juga Karibia hingga Australia bre. Kartel ini tuh bermula awalnya dari sindikat kecil dan berkembang jadi kekaisaran kriminal yang udah nggak bisa dibilang kecil lagi. Kartel ini didiriin di akhir tahun 60-an sama Pedro Aviles Perez yang jadi pelopor penyelundupan ganja ke Amerika Serikat. Salah satu inovasi besar Pedro itu adalah pakai pesawat buat nyelundupin narkoba. Langkah yang kemudian bakal jadi dasar operasi penyelundupan besar-besaran di tahun 90-an dan 2000-an dari Meksiko. Di bawah kepemimpinan Joaquin El Chapo Guzman dan Ismael El Mayo Zambada, Kartel Sinaloa nyampe ke puncak kejayaannya. Mereka ini udah memperluas operasinya secara besar-besaran dan terlibat dalam perang brutal dengan kartel saingan dan bahkan ngelawan pemerintah Meksiko itu sendiri. El Chapo udah ngebangun jaringan penyelundupan yang canggih dengan nyiptain geng-geng kayak Los Texas, Los Lobos, Los Negros, dan Los Chachas. Dengan bantuan sekutu internasional, Kartel Sinaloa jadi kekuatan besar di perdagangan narkoba global. Di balik kekuatan besar ini, ada jejak berdarah yang panjang. Karena selama ini, Kartel Sinaloa udah bertanggung jawab atas lebih dari 1.000 pembunuhan di Meksiko. Dan lebih banyak lagi di negara lain termasuk Amerika Serikat. Tahun 2007 itu mereka ngelakuin 400 pembunuhan di Sinaloa. Tahun 2008 itu udah 750 korban jiwa meninggal gara-gara mereka. Dan di tahun 2009 angkanya melonjak ke 1.500 korban jiwa. Terus di tahun 2010 itu udah nyampe lebih dari 2.000 orang yang tewas gara-gara mereka. Tahun 2009 operasi Accelerator jadi pukulan telak pertama bagi kartel Sinaloa. Waktu itu 750 anggota kartel ditangkap dan otoritas nyita 59 juta dolar uang tunai plus berbagai kendaraan seperti pesawat dan kapal. Di bawah Presiden Enrique Pena Nieto, pasukan keamanan Meksiko berhasil nyusup ke lingkaran dalamnya kartel atau circle dalamnya kartel, di mana di sana banyak tokoh penting termasuk Mario Nunes yang udah terlibat dalam lebih dari 350 pembunuhan yang akhirnya berhasil ditangkap. Tahun 2014, gabungan otoritas Meksiko dan Amerika itu berhasil nangkep El Chapo bersama istrinya dan pengawal pribadinya. Dia dijeblosin ke penjara Altiplano, penjara dengan keamanan maksimum yang ada di Meksiko. Tapi kalian bisa ngebayangin lah gayanya El Chapo tuh gimana. Di Juli 2015, dia tuh berhasil kabur buat kedua kalinya. Kali ini lewat terowongan sepanjang 1,5 km yang dibangun langsung di dalam selnya. Kebebasan itu kagak bertahan lama, di mana tahun 2016 El Chapo ditangkap lagi sama marinir Meksiko dan diekstradisi ke Amerika Serikat buat diadilin.
Tahun 2017, El Chapo divonis penjara seumur hidup plus 30 tahun sama pengadilan Amerika Serikat. Dia juga diperintahin buat nyerahin 12,6 miliar dolar sesuai kerugian yang dia hasilin. Walaupun kalau misal kita nyoba ngira-ngira, gue yakin angka kerugian sebenarnya mungkin jauh lebih besar. Dengan El Chapo di penjara dan penangkapan tokoh penting lainnya kayak Ismael El Mayo Zambada dan Joaquin Guzman Lopez yang adalah salah satu putranya El Chapo, kartel ini udah kehilangan banyak kendali kan, karena tokoh-tokoh atasnya udah banyak yang hilang. Meskipun kartel Sinaloa masih ada, operasinya udah jauh dari efisien dan terorganisir kayak dulu. Cerita-cerita bentrok kartel Sinaloa sama pemerintah itu cumanlah cerita-cerita dulu yang dimana kemungkinannya bakal kecil terjadi lagi di zaman sekarang. Karena ya tadi, orang-orang atasnya itu udah pada ditangkepin semua. Sisilia adalah pulau Mediterania yang terkenal dengan sejarahnya yang kaya, budaya yang memikat, dan pemandangan yang bikin siapapun terpesona. Tapi ternyata di pulau ini itu nyimpen warisan kelam yang kagak bisa diabain gitu aja, yaitu soal keberadaan bayang-bayang mafia di sana. Selama berabad-abad, mafia tuh jadi bagian gelap dari sejarah pulau ini. Jejak mereka itu bisa kita telusurin dari abad ke-19 saat sistem feodal di Sisilia itu bikin rakyat miskin terjebak dalam eksploitasi brutal sama kaum elit lokal. Dengan kagak adanya penegakan hukum yang tegas, banyak dari mereka itu jadi terpaksa jadi bandit demi bertahan hidup. Ironisnya, para elit yang jadi korban itu malah nyewa companies at arms yang seringkali adalah teman atau keluarga para bandit itu. Jadi orang-orang elit nih kan pada dirampokin ya sama bandit. Nah, mereka tuh nyewa pelindungnya itu yang tadi companies at arms, yang dimana mereka itu biasanya ya itu adalah rekan atau keluarga dari bandit yang ngerugiin elit tadi. Jadi kayak gimana ya, kayak muter gitu lah siklusnya. Ini bener-bener ngerugiin elitnya doang. Seiring waktu, para tentara bayaran ini berevolusi jadi organisasi perlindungan lokal yang kerjasama sama para bandit buat meras uang dari para elit. Dari sinilah cikal bakal mafia modern dimulai. Nama mafia itu berasal dari dialek Sisilia yang artinya kurang lebih adalah gaya sok jagoan atau keberanian. Mafia yang dikenal juga sebagai Cosa Nostra udah nyiptain sistem hukum mereka sendiri, lengkap dengan kode kehormatan yang disebut omerta. Aturannya sederhana, diam 1000 bahasa di depan pihak berwenang atau lu bakal mati, alias lu kagak boleh cepu sama sekali. Mereka pakai intimidasi buat ngontrol pemilu dan ngakar di masyarakat Sisilia. Pada tahun 1922, di bawah fasisme Benito Mussolini, mafia dapat lawan baru. Tahun 1924, Mussolini itu sempat ngunjungin Sisilia dengan gayanya yang penuh pamer kekuasaan, yaitu nunjukin powernya pakai tentara, kapal selam, kapal perang, dan polisi. Pokoknya pas Mussolini datang itu benar-benar heboh banget dah. Tapi waktu dia ketemu Don Francesco Cuccia, yang dimana adalah seorang mafia besar sekaligus wali kota, Cuccia tuh ngeledek dia. Cuccia bilang Mussolini ini kagak butuh polisi karena Cuccia bisa ngelindungin dia, alias perlindungan dari aparat tetap aja bakal kalah sama pasukannya Cuccia. Mussolini jadinya tersinggung berat, dia nolak tawaran Cuccia dan bahkan kagak hadir di acara yang dijadwalin bareng sama Cuccia. Sebagai balas dendam, Cuccia ngatur buat Mussolini ini biar bisa dipermalukan. Dan bener aja gitu, saat Mussolini muncul di balkon pusat kota, dia kagak disambut tepuk tangan meriah seperti yang dia harapin. Sebaliknya, dia cuma lihat pengemis, orang gila, dan tunawisma yang sengaja dikumpulin buat ngerendahin dia. Pengalaman itu tentunya bikin Mussolini malu besar dan mutusin buat ngelawan mafia habis-habisan. Tahun 1925, Mussolini nunjuk Cesare Mori, seorang veteran hukum, buat mimpin perang ngelawan mafia. Dengan dukungan penuh dari pemerintahan fasis ini, Mori ngerencanain kampanye besar-besaran buat ngehancurin Cosa Nostra. Mori waktu itu bener-bener kagak setengah-setengah, dia ngerazia kantor polisi, kementerian, bahkan rumah-rumah mewah buat nyari anggota mafia. Salah satu operasi besarnya itu terjadi di kota Bukit Ganggi, yang dia kepung pakai mobil lapis baja dan bahkan motong jalur telepon. Mori ini ngambil langkah ekstrim, yaitu dengan nyita ternak, nahan keluarga mafia, bahkan ngancem seluruh kota.
dia ngelempar ultimatum untuk para anggota mafia buat nyerah sekarang juga. Hasilnya ya lumayan ngefek gitu, ribuan orang ditangkap. Di satu kota aja, Mori berhasil nangkap 150 anggota mafia plus 300 rekanan mereka. Operasi ini terus nyebar ke seluruh Sisilia, dan dalam waktu singkat dia udah nangkep 11.000 orang. Peran Mori itu jadi pukulan besar buat para mafia. Dengan banyak pemimpin yang ditangkap dan jaringan mereka yang udah terganggu, kekuatan mafia di Sisilia melemah secara signifikan. Dan bisa dibilang ini jadi salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah perang melawan organisasi kriminal dengan pemerintah. Oke bre, itu dia buat video gue kali ini, dimana ngomongin organisasi kriminal yang bentrok sama pemerintahan. Gimana menurut kalian? Kalau misal kalian suka sama video ini dan pengen ngeliat gue ngebahas seputar organisasi kriminal lagi, bisa tolong like, komen, dan share video ini. Terus juga bolehlah subscribe channel ini. Oke, makasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.